Masa lupa? Oke, saya beritahu, kalau lupa dibaca di rumah. 1, beli minyak untuk mengoles matamu. Yang kedua, beli pakaian supaya nggak kelihatan ketelanjanganmu. Yang ketiga, suruh beli emas yang murni. Mengapa di Kejadian 3 pasal yang sama di pembuka kitab suci ada ketelanjangan karena pakaian kemuliaannya? Di Wahyu pasal 3 di penutup kitab suci kita, Papa menyuruh kita beli kain putih untuk menutupi ketelanjangan kita. Dengan kata lain, ketika gereja saling membenci, ketika gereja saling memfitnah, ketika gereja saling bermusuhan, maka kita menanggalkan pakaian kasih, pakaian kemuliaan itu. Maka itu dunia tidak bisa mengenal kita ini siapa. Sebab di mata dunia kita sedang telanjang bulat. Ngeri gak ini, saudara? Mengapa bagi dunia gerejanya, gereja Yesus telanjang bulat? Balikkan lagi jawabannya. Karena kita menolak pakaian kasih sebagai atribut kita. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu itu murid-muridku. Bukan karena kita sembahyang, bukan karena kita kalung salib, bukan karena kita bawa Alkitab, tapi dunia akan tahu kita adalah murid-muridnya ketika kita saling mengasihi dengan standar sama seperti aku telah mengasihi kamu. Inilah kemuliaan itu. Ketika Yudas sudah pergi, maka itu gereja untuk apa saja dalam hidup ini. Jangan kita nilai dengan materi untuk apa saja. Mari kita nilai dengan kasih. Ayat terakhir, Roma 15 ayat yang ke-7. Mengapa semua di dalam dunia ini makanan? Ya. Mengapa semua perusahaan, sepatu, garmen, apalagi elektronik, benda-benda komputer, mengapa di semua perusahaan ada satu departemen yang tidak boleh dibuang oleh perusahaan itu? Namanya quality control. Pernah tahu itu? Kenapa harus ada departemen itu? Ayo coba jawab, kenapa? Hebat perusahaan itu, marketingnya hebat, manajemennya hebat, modalnya kuat. Enggak ada departemen quality control, pasti hancur. Kenapa? Coba jawab. Standar harus dipakai. Betul? Semua rumah makan yang hebat harus ada seorang yang ditunjuk quality controlnya bagaimana. Nah, gereja tidak pernah memperhatikan hal ini. Standar quality kita bukan penampilan, tapi standar quality gereja adalah Roma 15 ayat 7. Mari kita lihat ayat itu. Untuk apa saja dunia harus punya standar, sudah punya patokan ukuran. Sebab itu kita disuruh apa? Ayo baca, disuruh apa? Menerima siapa? Satu akan yang lain. Berarti tanpa batas, bukan? Dengan standar quality controlnya di ayat ini, menerima satu akan yang lain sama seperti siapa? Kristus juga telah menerima siapa? Menerima kita untuk kemuliaan Tuhan. Jujur saudara, siapa yang pernah mengusir orang dalam hidupnya, maka saudara gagal jadi Kristen. Jadi kalau orang itu nyebelin, loh kok diam saja, jawabannya apa? Kalau orang itu nyebelin, sambal saja. Oh jangan. Diapain kalau orang itu nyebelin? Loh, aduh baru baca ayatnya masa lupa. Terima dia sama, loh diam. Sama seperti Kristus telah menerima kita. Salah satu anak kami berapa bulan lalu diberi Roh Kudus pelajaran. Diajar memeluk landak. Bisa bayangin? Tahu landak? Bukan landak mainan loh ya, landak beneran. Ajari kami Tuhan bisa memeluk landak. Ada caranya. Tunggu landaknya diam, peluklah. Kalau dia marah, jangan dipeluk, cocok kamu nanti. Itu hikmat. Ajari kami memeluk landak Tuhan.
Itu sebabnya dalam hidup ini, saudara, kita harus tahu bagaimana standar ini kita pakai supaya dunia tahu dan mengenal siapa yang kita percayai dalam hidup ini. Maka kalau gereja mengerjakan ini, saudara, tidak lama Yesus pasti datang. Saudara percaya nggak kalau saya katakan kalimat ini? Ketika Tuhan Yesus menerima kita, dia itu pakai percobaan. Daniel, kamu datang kepadaku untuk minta ampun. Aku terima, tapi percobaan 3 bulan. Begitu? Begitu tidak cepat jawab. Tidak. Kalau kita datang kepada dia, dia terima kita apa adanya. Nggak pakai masa percobaan. Sekalipun dia tahu kita berkali-kali nyakiti dia. Maka itu mari kita belajar sebagai anak Tuhan, supaya dunia mengenal Yesus. Hari ini semua kita pakai pakaian kemuliaan itu, yaitu kasih. Supaya dunia mengenal dan tahu siapa Yesus yang kita percayai. Kalau ini kita kerjakan, dunia akan sembuh, dunia akan pulih. Percayakan firman ini, saudara. Kasih itu menyembuhkan semua. Kasih itu memulihkan semua. Kasih itu memberkati. Kasih itu yang dibutuhkan oleh semua orang. Dan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ingat, saya mau katakan kalimat ini. Alkitab kita, dengarkan, Alkitab kita adalah satu-satunya buku di antara jutaan judul buku di dunia. Hanya kitab suci kita ini yang ada definisi what is love dan who is love. Tidak ada buku manapun yang punya definisi kasih itu apa. 1 Korintus 13. Dan kasih itu siapa? 1 Yohanes 4 ayat 8. Catat itu. Maka kalau hanya kitab suci orang percaya Yesus yang ada definisi tentang kasih itu apa dan kasih itu siapa, lalu kita tidak bisa menyatakan kasih, maka dunia akan gak memiliki kasih. Karena tidak ada buku lain. Dan kasih itu cuma satu kalimatnya, beri. Nah, yang pelit pasti nggak amin. Saya ulang lagi, kasih itu cuma satu katanya, beri. Tapi beri yang, jangan lupa, awal-awal kita belajar apa? Kalau anak-anak memberi yang tidak dia sukai. Kalau kita sudah dewasa, beri yang kita sukai. Lalu yang nggak kita sukai apa? Pakai sendiri dan makanlah sendiri. Enggak amin lagi. Yang kita sukai kita beri pada orang lain. Itulah kasih yang luar biasa. Oke. Sebelum kita seserah Bapak Gembala, saya ingin tunjukkan tayangan singkat tentang pelayanan kami yang ada di Papua. Kiranya Tuhan memberkati saudara.